Jadi yang jelas ini pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Karena MBG ini tidak murni dibebani oleh APBN, ya. Walaupun ada anggaran sekian triliun, ini sejauh mana? Saya yang di daerah ini belum dengar ini. Saya lebih condong sasaran MBG ini kepada masyarakat miskin, sekolah-sekolah yang ada di desa. Ya, sekolah desa. Kenapa? Hampir masyarakat desa yang menyekolahkan anaknya, orang tua mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur semua, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini sosok yang hadir sudah familiar di masyarakat karena pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan tahun 2008 sampai 2013. Dan beliau juga sering menyuarakan permasalahan-permasalahan Wong Cili ini. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Tidak lain tidak bukan, yaitu Bapak Haji Edi Paripurna MSI. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Nah, sebagai informasi nih ya, dulur-dulur Jawa Timur, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ini membidangi perekonomian, perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, koperasi, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas soal yang kerap kali kita perbincangkan di masyarakat, yaitu makan bergizi gratis. Nah, Pak Edi, kita mau ngobrol soal MBG nih, yang juga menjadi pro dan kontra di masyarakat ya, dimulai sejak 6 Januari 2025 di pemerintahan Prabowo Gibran ini, yang katanya ini anggaran APBN sekitar 171 triliun. Nah, sejauh ini Pak, dengan berbagai pro kontra yang ada dan ini juga sudah mulai diimplementasikan kebijakannya, gimana catatan atau Pak Edi melihat program ini dijalankan sampai hari ini? Baik, terima kasih. Saya akan bicara masalah yang pro ya. Oke. Yang pro. Apa yang telah diinisial oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang pada intinya negara ingin bagaimana rakyat Indonesia, terutama bagi anak-anak yang akan mengganti kita dalam masa depan bangsa Indonesia ini, perlu adanya peningkatan gizi, terutama bagi pelajar mulai SD, SMP maupun SMA. Memang pada dasarnya program tersebut sangat bagus, cuman mengingatkan pada pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk lebih berhati-hati. Karena ini menyangkut masalah anggaran yang tadi disebutkan, sangat besar sekali. Betul. Apalagi sekarang kondisi ekonomi bangsa kita ini, semua tahu, bukan hanya Indonesia, tapi secara global, mendunia, ini tidak baik-baik saja. Lah tentunya tujuan dari pemerintah pusat dalam hal ini, Bapak Presiden, sangat bagus, dan harapan kami agar lembaga yang diberikan wewenang, yang ada yang disebut lembaga Badan Gizi Nasional, ini betul-betul menyeleksi sejauh mana makan bergizi gratis akan dilakukan secara nasional. Karena negara kita ini kan bentuknya kepulauan, bukan benua, dan tentunya masing-masing wilayah atau provinsi ini tidak sama, terutama wilayah daerahnya, untuk bisa bagaimana makan bergizi gratis ini bisa masuk ke sasaran. Dan tentunya ini harus banyak melibatkan tidak hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah provinsi, termasuk terutama pemerintah daerah, kabupaten kota, terutama pemerintah yang ada di paling bawah, yaitu pemerintah desa sampai tingkat kecamatan. Kalau ini berjalan sesuai dengan harapan
Bapak Presiden, tentunya dari yang saya sampaikan tadi harus terlibat semua. Ya. Tidak bisa makan bergizi gratisnya hanya ditangani oleh satu lembaga. Karena ini menyangkut banyak elemen masyarakat yang ada. Betul. Baik terhadap tempat pendidikan sekolahnya, tempat akan bagaimana secara pembagian makan bergizi gratis itu di wilayah yang lebih strategis untuk menjangkau beberapa sekolah yang ada. Kalau kita bicara lingkup tingkat kecamatan aja, paling tidak membawai ada sekitar 10 sampai 20 desa atau kelurahan. Ini satu kecamatan. Ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau satu Indonesia bagaimana pelaksanaan ini. Betul. Gitu loh. Makanya dalam hal ini sampai hari ini mungkin masuk di bulan 6 ya, bulan 6 ini belum merata semuanya. Contoh di wilayah Pasuruan Kabupaten ini yang saya dengar hanya satu kecamatan yang berjalan. Di Kecamatan Pandaan hanya melibatkan sekolah menengah atas saja. Jadi mulai justru SMA ya Pak? SMA, jadi mulai SMP SD belum mengena. Padahal ini sudah bulan ke-6 dari tahun 2025. Kita belum bicara masalah secara nasional atau tingkat provinsi. Nah, saya berharap untuk lebih ditinjau kembali lah. Ya. Karena kita sendiri juga sering mendengar pemberitaan-pemberitaan yang kurang menyenangkan ya bagi bangsa kita ini, terutama pelaksanaan makan bergizi gratis itu terjadi ada yang sudah memberikan tapi pemerintah belum memberikan anggaran untuk biaya makan bergizi gratis pada pihak ketiga yang melaksanakan pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Nah, ini tentunya lebih dikoreksi kembali. Itu. Ditinjau kembali ya Pak. Dan Pak Edi ini dari Dapil Jatim 3, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo ya Pak. Betul, dan tadi juga disampaikan bahwa di Kabupaten Pasuruan baru satu kecamatan yang jalan untuk program MBG ini sendiri. Lantas kalau boleh tadi saya simpulkan dari yang Pak Edi sampaikan bahwa ini memang perlu ditinjau kembali supaya lebih tepat sasaran siapa saja yang mendapat, mungkin di yang daerah-daerah yang lebih prioritas ya 3T dan lain sebagainya. Ini kan anggaran yang besar juga pada akhirnya implikasinya pada efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Edi sendiri melihatnya bagaimana nih Pak dengan sekarang karena MBG salah satunya, kemudian ada efisiensi anggaran besar-besaran dan kemudian juga menjadi permasalahan menjadi lebih kompleks lagi begitu. Saya yakin pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota dengan adanya efisiensi, terus kedua dengan terbebani dengan MBG ini, ya memang juga kerepotan mereka bagaimana mengatur anggaran ini. Jadi yang jelas ini pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, karena MBG ini tidak murni dibebani oleh APBN, ya, walaupun ada anggaran sekian triliun, tapi dengan efisiensi ini tentunya kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota harus pandai-pandai bagaimana anggaran setiap tahunnya ini bisa disiasati untuk bisa pemenuhan untuk anggaran kebutuhan makan bergizi gratis. Cuman kembali lagi, saya hanya ingin keseriusan pemerintah pusat. Kan Presiden sudah membentuk lembaga badan bergizi gratis. Ini sejauh mana? Saya yang di daerah ini belum dengar ini. Badan makan bergizi gratis di daerah apakah melibatkan pemerintah daerah atau bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, ini belum tahu. Karena kalau ditangani langsung oleh badan makan bergizi gratis atau badan gizi nasional, saya jamin nggak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Nah, tentunya ya harus diturunkan sampai tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota,
perlu tingkat kecamatan paling tidak. Ya. Kalau ada badan bergizi nasional ini di tingkat kecamatan, tentunya akan bisa memantau skup yang lebih kecil ya. Satu kecamatan membawa berapa desa, dari jumlah setiap desa ada berapa sekolahan, kan ketemu dihitung itu. Nah, terus setiap harinya berapa biaya yang dikeluarkan, saya yakin ini akan pemerintah pusat akan lebih mudah untuk mengontrol jalannya makan bergizi gratis maupun biaya yang harus dikeluarkan setiap harinya. Betul. Kalau kita bicara global ya memang banyak 171 T. Terus implementasinya kemana ini? Ya, itu dia. Alurnya kemana? Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang tujuannya makan bergizi gratis ini sangat menguntungkan bagi semua masyarakat. Terutama pedagang-pedagang yang terkait dengan makan bergizi gratis, termasuk pedagang sayur, pedagang ikan, ya, terus pedagang makan yang dibutuhkan. Ini harus dilibatkan. Makanya kami yang ada di DPR Provinsi Jawa Timur, terutama di komisi saya tekankan kepada Dinas Pertanian untuk betul-betul memantau sejauh mana kebutuhan pangan yang ada di 38 kabupaten kota di Jawa Timur bisa terpenuhi. Karena saya yakin setiap kabupaten kota membutuhkan bahan pokok nasi atau beras. Nah ini harus bisa menghitung. Dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur harus bisa menghitung kebutuhan setiap hari terutama sampai setiap bulan, sampai kita hitung sampai 1 tahun berapa kebutuhan beras di Jawa Timur. Karena ini kan makan bergizi gratis kan tidak seminggu sekali, setiap hari. Setiap hari, betul. Nah ini harus bisa menghitung, terutama harus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pertanian atau organisasi pemerintah daerah yang membidangi di pertanian, termasuk Dinas Kelautan, karena menyangkut masalah makan ya, termasuk masalah ikannya. Ini harus bisa menghitung kebutuhan masyarakat di Jawa Timur untuk memenuhi makan bergizi gratis sejauh mana. Jadi pertanian, termasuk Dinas Pangan, termasuk perikanan dan sebagainya. Pak Edi, apakah Pak Edi pernah langsung turun ke lapangan atau mungkin meninjau ya sebagai bentuk pengawasan DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi B, melihat secara langsung bagaimana implementasi kebijakan ini ke sekolah-sekolah? Apakah memang betul-betul bergizi Pak dengan nominal yang kurang lebih 10.000 ya, dengan nominal 10.000 per orang, kemudian apakah memang bisa anak-anak itu mendapatkan makan bergizi? Awalnya kan kita mendengar kalau makan bergizi gratis 15.000 dulu. Ya. Mungkin sama susunya, ya, karena susunya nggak ada, tinggal 10.000 ya. Saya tidak bisa membayangkan makan bergizi gratis 10.000 itu sejauh mana. Kalau menunya yang pertama yang disajikan saya pernah lihat di Pandaan itu yang masuk di sekolah menengah atas SMA-nya itu. Memang terpenuhi. Ya. Mungkin contoh awal seperti itu. Saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Kalau kita hitung-hitung, saya belum tahu sejauh mana proses makan bergizi gratis ini. Kalau nilainya 10, paling tidak kan harus melibatkan beberapa hal 10.000 ini. Untuk tempat makannya itu, apa beli atau tidak, untuk disajikan makanan. Terus kedua, apakah yang bagian memasak itu sudah ada honor dari di luar 10 itu. Terus bagiannya mengantar sudah ada honor dari mana, kita kan belum tahu. Tahunya kita 10.000 kan itu. Nah, kalau diambilkan dari sana ya mungkin bukan tidak bergizi lagi, tinggal nasi apa ya kalau orang sekarang bisa nasi kucing gitu kan itu ya. Yang 5.000, 6.000 banyak dimasak. Kan tidak bergizi. Nah ini saya belum tahu penjelasan dari Badan Bergizi Nasional itu. Ini harus disampaikan, harusnya lebih terbuka, gitu loh. Karena tafsiran masyarakat macam-macam, gitu loh. Jangan sampai masyarakat akan menilai lain. Tapi kalau kita sudah tahu berapa anggaran makan bergizi gratis, gitu. Kalau orang sekarang kan menganggap 10.000, ya, akhirnya orang berpikir, loh,
tempat makannya dari mana duitnya? Apa tempel gitu? Katakan 2.000, tinggal 8.000. Terus yang masak itu apa nggak ada ongkosnya, honornya? Ambil 1.000, tinggal 7.000. Terus yang ngantar apa nggak dapat honor? Akhirnya tinggal 5.000 lah. Makan apa ini? Nah, itu kan akhirnya pemerintah yang dinilai tidak baik pada masyarakat. Dan ini mungkin bisa menjadi catatan juga ya Pak. Dari, iya, ini harus ada catatan dari pemerintah pusat. Ini loh 10.000 sekian. Dan sejauh ini rekomendasi apa? Ini kan sudah jalan hampir 6 bulan. Dan ternyata pun di Kabupaten Pasuruan hanya 1 kecamatan dari sekian kecamatan yang belum terimplementasi kebijakan ini. Dan itu pun sekolah menengah atas. Ini kan kalau yang saya tahu ya Pak Edi, mungkin boleh dikoreksi jika salah. Ini kan berangkat dari keresahan Presiden bahwa banyak anak-anak yang berangkat sekolah kemudian tidak sarapan. Dan juga lagi untuk penanganan stunting. Sedangkan stunting itu kan permasalahannya kompleks, dimulai dari ketika ibu hamil, di 100 hari pertama kelahiran, dan bagaimana kemudian memberikan makan bergizi gratis ketika anak bahkan sudah SMA begitu. Nah ini kan menjadi permasalahan yang kompleks. Kalau Pak Edi sendiri melihatnya bagaimana dan rekomendasi apa yang kemudian sudah dibuat oleh DPRD Provinsi Jawa Timur? Kalau kita mau jujur ya, Indonesia ini kan jumlah penduduknya hampir 280 juta. Betul. Kalau penghitungan dari angka kemiskinan hampir 11%. Kalau saya saran ini sebagai saran, masukan bagi pemerintah pusat. Kembali lagi, MBG ini kan biaya besar. Saya lebih condong sasaran MBG ini kepada masyarakat miskin. Sekolah-sekolah yang ada di desa. Ya, sekolah desa. Kenapa? Hampir masyarakat desa yang menyekolahkan anaknya, orang tua mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kelompok tani. Ya mungkin katakan kalau dikatakan pengusaha cuma berapa persen masyarakatnya. Ini lebih diutamakan. Kenapa? Yang pertama, kalau sasarannya ke sekolahan yang ada di masyarakat desa, itu lebih tepat. Karena mereka belum tentu orang tuanya itu pendapatnya setiap hari ada. Kalau kelompok masyarakat tani kan cuma sekali panen dapat uang, selanjutnya perlu waktu berbulan-bulan untuk mencari pendapatan lagi. Itu lebih baik. Pertama meringankan keluarganya yang biasanya mereka anak-anak tiap hari minta uang saku, katakan 1 hari 2.000, 3.000. Ini kalau sudah ada makan kan sudah nggak ngasih. Nah, dan kedua memang gizinya perlu ditingkatkan. Karena mereka ini 4 sehat 5 sempurnanya nggak akan terpenuhi karena melihat kondisi kehidupan keluarganya. Tapi kalau di kota, ya mohon maaf, dengan 10.000, katakan di Surabaya ini, mungkin mereka masalah gizinya juga luar biasa, karena sudah terpenuhi. Yang biasanya makannya mungkin di luar 4, 5 sehat, 4 sempurna, ini di atasnya lagi. Makanan apa ini? Khawatir gitu. Ya. Terus orang tuanya mungkin melihat, kamu tadi makan apa nak? Kasih ini loh, di rumah nggak biasa. Ini juga mempengaruhi seperti sasaran kurang tepat gitu loh. Karena bagaimana masyarakat di perkotaan ekonominya lebih baik daripada yang ada di desa. Itu diprioritaskan dulu yang di desa, baru kalau di bawah yang sudah terpenuhi baru naik ke atas kalau memang ada anggaran. Itu lebih baik. Betul. Dan anggarannya nggak terlalu besar. Ya kan? Kalau hitungannya 171 triliun kan seluruh Indonesia. Betul. Itu mungkin lebih dari separuh dari anggaran itu. Itu yang lebih prioritaskan. Dan lebih tepat sasaran juga sangat ya Pak? Tepat sasaran. Kan banyak sekarang sekolah-sekolah anak SD terutama yang berangkat nggak punya sepatu, mau beli nggak dapat. Betul. Ya. Tapi itu kalau kita berikan makan bergizi akan lebih baik.
bisa membantu orang tuanya. Betul. Dan mungkin juga nominalnya bisa lebih tinggi ketika hanya sebagian kecil saja ya Pak. Iya. Misalnya tidak hanya 10.000 gitu. Betul. Ya kan, bisa untuk 2 kali lipatnya mereka misalnya. Serahkan kepada pemerintahan desa, gitu kan. Nanti pemerintahan desa yang kan distribusikan kepada sekolah-sekolah. Itu lebih baik ke desanya aja, karena desa ingin lebih tahu wilayahnya. Betul. Dan lebih tahu masyarakatnya. Jumlah sekolahnya berapa. Katakan di desa ada 1-2 SD, ada 1 SMP, itu sasarannya tepat. Ya, betul. Silakan Badan Bergizi Nasional itu melibatkan sana. Pertanggungjawaban ke pemerintah akan lebih mudah. Ya, betul. Ini semakin menarik ya, karena MBG ini juga masih banyak dibahas oleh masyarakat juga Pak, termasuk juga kasus-kasus yang keracunan MBG. Ini kan juga ada, mencapai bahkan 1.000 anak yang keracunan. Ini kan juga walaupun prosentase 0,00 sekian mungkin, tapi kan ini tetap nyawa taruhannya dan lain sebagainya. Dan ini berdampak pada pemerintah. Betul. Pak, monggo diminum dulu sebelum kita ngobrol lagi nih soal MBG. Karena ini memang menjadi pro kontra sekali, 6 bulan ini kemudian menyebabkan efisiensi yang banyak, para orang tua kemudian di PHK, yang kemudian viral di media sosial, anaknya dikasih makan gratis tapi orang tuanya kehilangan pekerjaan, di rumah nggak bisa makan. Nah ini kan menjadi dilematis ya Pak. Di satu sisi program ini baik memberikan gizi gratis kepada anak-anak, tapi di sisi lain juga banyak yang harus dikorbankan gitu. Nah, tadi Pak Edi sampaikan bahwa ini akan lebih tepat sasaran jika tidak seluruhnya dipetakan mana yang memang daerah-daerah dibutuhkan. Betul. Ya. Dan termasuk juga melibatkan entah nelayan setempat, petani setempat, UMKM setempat. Nah, kalau Pak Edi sendiri melihat di beberapa dapil di kabupaten kota, di dapil Bapak, apakah memang mereka betul-betul dilibatkan atau hanya mungkin dimonopoli 1-2 vendor saja? Ya itu harus melibatkan masyarakat. Nah, itu. Tujuannya kan, saya yakin Pak Prabowo tujuannya ke sana. Tidak dimonopoli oleh satu kelompok ya, tapi masyarakat yang membidangi dilibatkan. Biar apa? Pendapatan mereka akan ada peningkatan, karena hasil di desanya bisa dimanfaatkan oleh makan bergizi gratis ini. Jadi kalau melibatkan seseorang, ya yang diuntungkan mereka sendiri, tapi masyarakat dilibatkan. Karena bagaimanapun bangsa kita ini kekuatannya karena kebersamaan, kegotong royongan. Ini yang harus dibangun terus, gitu loh. Sudah mulai saat ini Indonesia harus berubah ini, iya kan, harus berubah. Karena bagaimanapun Indonesia merdeka ini atas perjuangan dari masyarakat kita yang di bawah. Masyarakat berjuang ini bukan karena kemerdekaan, karena masyarakat ini berjuang karena untuk kehidupan masyarakat kita di bidang masing-masing. Ada petani padi, ada petani nelayan, ada petani buah-buahan dan sebagainya. Ini kita ini sangat potensi. Iya kan. Saya tidak sepakat kalau makan bergizi gratis itu dimonopoli oleh satu orang. Ya, memang tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada yang memulai. Karena anggaran ini kan nggak langsung turun, gitu loh. Permasalahan di situ. Iya. Ada yang sampai belum dibayar juga loh Pak. Ini gimana kalau Bapak melihatnya? Kalau itu belum dibayar ya karena duitnya belum keluar dari bank, kita nggak tahu. Nah, ini kadang-kadang juga buat masalah. Iya, betul. Kalau itu terjadi, sudah masuk pemberitaan, akan berpengaruh ke daerah atau provinsi yang lain. Mereka akan berpikir, wah sana nggak dibayar, saya nggak mau lah. Nah, kan ingin ribet ini. Nah, pemerintah harus tegas sekarang ini. Kalau dijalankan, jalankan. Kalau enggak gitu loh. Biar masyarakat nggak menunggu. Biar tidak dibuat isu politik ini. Betul. Jangan sampai terjadi seperti itu. Saya tidak kepingin kondisi saat ini itu, ya kita sudah sekian tahun bergejolak masalah politik, jangan sampai hal-hal yang ini masuk dalam ranah politik. Jangan sampai terjadi. Kasihan rakyat ini. Gitu. Kan banyak program-program sekarang yang akan ditampilkan, ya kan. Ada sekolah rakyat, terus makan bergizi gratis, termasuk ada program ya
koperasi Merah Putih itu ya Pak. desa kelurahan Merah Putih, kan program besar itu Pak. Ya. Apalagi sekarang pengangguran lebih banyak. Nah itu juga. Orang-orang sekarang melihat visi misi calon presiden, wakil presiden. Tapi memang betul ya Pak Edi melihat itu juga bahwa lapangan pekerjaan juga tidak cukup banyak, kemudian juga permasalahan tadi MBG ada yang mungkin tidak dibayarkan karena pemerintah pusat juga kadangkala ini membantah statement-statement itu yang dibilang lapangan pekerjaan masih banyak, anak muda saja yang pilih-pilih lain sebagainya begitu ya, dan kemudian juga bantahan terkait tidak dibayar, padahal itu juga sempat viral di Jawa Barat kalau saya tidak salah. Nah kalau Pak Edi sendiri melihat memang kondisi real Jawa Timur sendiri itu memang seperti itukah atau bagaimana Pak? Bukan Jawa Timur, nasional. Nasional ya, ini kita jadi sekarang problem bayangkan. nasional. Katakan satu daerah ada 100 perusahaan. Ya, kita bayangkan setiap tahun berapa lulusan sekolah, terutama SMA, sekolah menengah atas ini. Tapi di daerah itu kadang-kadang 10 tahun masih perusahaannya 100 itu. Berapa lipat anak sekolah yang lulus, mana cukup untuk memenuhi di perusahaan. Ya memang kenyataannya pengangguran banyak. Ya, nah, tidak tertibnya bangsa Indonesia ini karena banyak pengaruh investasi nggak masuk. Makanya kalau Indonesia ribut terus nggak selesai politiknya, saya yakin lah investasi nggak akan bisa masuk. Ya kan? Faktor ekonomi dunia juga berpengaruh. Iya betul. Gitu. Jadi sekarang sebab sulit sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan PHK sekarang. Yeah. Di Pasuruan itu ada yang namanya perusahaan sepatu yang tenaga kerjanya 3.000, kan tutup. 3.000 pekerja itu ya. Tutup. Padahal perusahaan itu sangat eksis selama setiap tahun, tapi tutup. Faktor apa kita nggak tahu. Mungkin faktor bahan produksinya mahal dan sebagainya. Karena ini kan pengaruh situasi global. Iya. Ini 3.000. Nah, apakah yang lulus nanti bisa kerja, yang 3.000 nganggur aja butuh kerjaan. Jadi ya, pemerintah jangan bilang, wah karena generasi muda sekarang pilih-pilih, enggak. Kan kenyataan di lapangan seperti itu. Ya, dan terlihat dari job fair kemarin, wah ramainya seperti apa. Itu. Kan tanda mereka tidak pilih-pilih sebetulnya. Pilih-pilih, memang niat kerja itu. Ya. Tapi kenyataannya penerimaan seperti itu. Ya. Katanya hanya suruh ngoto barcode-nya aja, nggak ada interview, sampai rame. Apalagi sekarang keputusan MA, tidak ada batas usia. Tidak ada batas usia, ya apa ini namanya? Tambah blunder semua ini. Ya. Itu loh Pak. Jadi yang jelas memang pengangguran banyak sekarang, kebutuhan kerja. Makanya kalau kita melihat visi misi Presiden Pak Prabowo dan Gibran itu kan kita dengar kampanye akan membuka lapangan pekerjaan 19 juta. Nah, ini yang ditanyakan masyarakat. Ya. Ya memang namanya kampanye kan ada simpati, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Ya. Justru sekarang masyarakat sadar dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan, mereka akhirnya membuka usaha kecil menengah UKM itu. Ya. Banyak UKM sekarang di daerah-daerah, pinggir-pinggir jalan. Itu salah satu contoh. Ya. Salah satu contoh memang kebutuhan kerja kurang. Dia mandiri, betul kan? Iya, betul. Tapi kadang juga dihadapkan dengan problematika baru. UMKM itu harus bersaing dengan produk-produk impor yang jauh lebih murah, yang mereka harus makanya sekarang ini kompleks lah gitu ya Pak. Tantangan kita bukan dalam negeri, luar negeri. Ya. Iya. Sekarang kita melihat di apa itu YouTube atau TikTok itu. Banyak produk murah-murah. Betul. Saya kemarin lihat ada TV 32 in harganya 600.000. Murahnya sampai nggak masuk akal ya Pak. Nah, iya. Nah, berarti kan bisa dinyalakan itu. Iya. Sampai seperti itu. Nah, produk dalam negeri. Ya akhirnya mati pelan-pelan ketika harus
bersaing dan Betul. kesulitan untuk bersaing. Jadi program pemerintah kemarin memang tujuannya membuka infrastruktur, Ya. jalan tol, agar bisa daerah-daerah yang terpencil bisa Aksesnya lebih teraksesnya mudah. lebih mudah. Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya di kota-kota besar lari ke daerah Yang kecil. yang baru kecil. terbuka aksesnya. Akhirnya di sini tutup. Kan pengangguran di kota, Ya. buka di sana. Di sana kalau kamu mau kerja ikut saya, ayo ke sana. Tapi gajimu nggak seperti di yang asal, ya nggak mau mereka. Ini juga berdampak baik bagi daerah yang baru, berdampak negatif bagi yang asal usulnya tadi berdiri perusahaan. Nah, iya. Tujuannya sama, penyebaran, Pemerataan peningkatan akses. pemerataan kesejahteraan. Tapi ini juga ada positif negatif. Iya, betul. Pak Edi, kembali lagi ke MBG. Ini kan termasuk dengan lapangan pekerjaan dan permasalahan-permasalahan lain. Ini juga salah satunya ada faktor karena efisiensi anggaran. Yang salah satunya juga karena program MBG ini. Dan kembali ke MBG. Lantas gimana Pak Edi melihatnya? Apakah program ini ke depan masih akan terus berjalan? Ini kan sudah hampir 6 bulan ya, 6 bulan, atau sebaiknya entah dikaji ulang dulu sebelum kemudian dilanjutkan kembali, atau dijalankan terus saja dan lain sebagainya, atau gimana kalau Pak Edi melihat baiknya ya MBG ini? Kalau saya yang pertama siapkan infrastrukturnya dulu kalau mau mengerjakan. Karena apa? Sajian makan ini kan nggak ujuk-ujuk ada, tapi harus melalui proses dulu. Apa infrastrukturnya? Tempat untuk masak harus ada dulu. Apa istilahnya, gedungnya itu harus, karena melayani bukan satu sekolahan. Betul. Katakan satu kabupaten ada 12 kecamatan, dirikanlah gedung sampai 4 atau 5 gedung untuk menyaplai di semua. Itu pertama. Gitu. Terus kedua, data semua hasil pertanian, hasil kebutuhan pokok makanan di Jawa Timur terutama, memenuhi enggak dalam kebutuhan selama pelaksanaan ini. Dan harus melibatkan masyarakat ya Pak. Pasti. Untuk bahan Itu yang saya bakunya katakan awal tadi, libatkan semua kelompok tani, manfaatkan ini. Karena yang tidak bisa meningkatkan kesejahteraan mereka juga. Gitu. Jangan sampai ada monopoli bahan pokok. Itu saya nggak setuju itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hitung berapa jumlah siswa yang harus dipenuhi. Itu kan. Di situ nanti pasti akan ketemu biaya yang dikeluarkan oleh satu wilayah. Gitu kan. Itu yang paling penting. Jangan ujuk-ujuk contoh daerah ini kita masakkan selesai. Ini kan seremoni ya lah. Betul. Jangan. Itu karena menyangkut hajat orang banyak. Ya. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah ini. Ini sampai gagal ini juga kasihan ini Pak Prabowo ini. Tujuannya memang kepingin itu. Tapi bagaimana perangkat-perangkatnya ini harus tahu. Satu pikiran. Mulai dari menterinya, sampai yang terlibat, sampai di bawahnya harus satu pikiran dengan presiden. Kalau ingin jalan. Ya. Tapi kalau tujuannya, ya saya harus begini, waduh rusak. Walaupun janji politik ketika memang implementasinya tidak sejalan kan juga nggak apa-apa ya Pak. Maksudnya dikaji ulang gitu. Jadi kawasan, demi untuk kedepannya. Kita masyarakat kan perlu memberikan masukan. Ya. Wajib kita ini. Bukan mau menghancurkan, memberikan masukan. Sudahlah, itu prinsipnya sudah. Seperti orang bangun rumah itu. Kan buat pondasi dulu, tiang-tiangnya pasang, kebutuhan dindingnya berapa, atapnya berapa, total ketemu sekian, sudah jalan, selesai. Kalau ujuk-ujuk kasih cepret ini, makan sekian, kasih duit sekian, nggak ketemu Mbak, iya nggak ketemu, itu aja. Perencanaannya itu ya Pak. Perencanaannya harus ada, setplate-nya itu harus ada.
betul. Untuk menciptakan pondasi yang lebih kokoh gitu. Iya. Karena ini kebutuhan tiap hari. Betul, betul. Sampai 5 tahun. Betul. Masalah nanti 5 tahun lagi sampai presidennya apa dilanjut, itu urusannya. Yang penting janji kampanye, masyarakat tahu, mereka memilih, mencoblos, nggak jalan. Nah, ribut lagi. Ya. Kalaupun jalan tetap harus diperhatikan ya Pak, kayak tadi misal higienitas, masalah soal gizinya itu sendiri, namanya juga makan bergizi gratis ya, harus dipastikan bahwa itu memang bergizi dan ya tidak ada case-case keracunan, walaupun hanya satu orang pun itu tetap nyawa taruhannya begitu ya, dan karena harus betul seleksi harus steril betul karena menyangkut masalah makanan, bukan untuk pakaian, makanan ini. Apa ada ini Pak, ke depan rencana sidak atau apa gitu misalnya dari anggota DPR? Kita mau sidak kemana? Belum ada MBG. Berarti memang betul-betul ini ya, belum menyeluruh semua ya Pak Jawa Timur ya? Belum, saya dengar belum. Oke. Ini masih masa sekolahan, belum orang hamil. Nah iya. Nah, kan hamil siapa mau data? Di desa ada berapa? Iya. Terus masuk dusun mana? Nah, betul. Masuk RT mana? Apakah orang-orang akan nyari? Waduh. Iya, padahal kalau misalnya sinergi itu terbangun kan dari Posyandu, lapor ke pemerintah desa ke kecamatan, ke kabupaten kota. Pemerintah gitu desa. Ya, libatkan pemerintahan tingkat kecamatan itu. Jangan yang dari kabupaten turun ke kecamatan nggak tahu. Iya, betul. Apalagi dari pemerintah provinsi turun ke kecamatan, tambah nggak tahu. Apalagi pusat. Serahkan bentuk tim yang ada di kecamatan. Ya, membangun dari bawah, dari desa itu ya. Koordinasikan dengan pemerintahan desa, kepala desa atau kelurahan. Selesai sudah. Pak Edi, karena ternyata waktu kita tidak lama nih Pak, kita ngobrol soal MBG ternyata nggak kerasa ya. Mungkin terakhir Pak, catatan yang mungkin bisa di highlight atau disampaikan bahwa ini perlu dikaji ulang, kemudian untuk masyarakat juga apa yang perlu masyarakat lakukan untuk kita sama-sama ini program yang harus kita sukseskan walaupun dengan berbagai pro kontranya dan lain sebagainya, tetap bagaimanapun kesejahteraan masyarakat nomor 1 gitu melalui program ini. Hanya saya sebagai rakyat, sebagai wakil rakyat yang ada di DPR Jawa Timur menyarankan pada pemerintah pusat tolong untuk ditinjau kembali atau bentuklah tim yang betul-betul tepat sasaran. Tidak hanya melibatkan dari tim pemerintah pusat maupun provinsi, tapi sampai di tingkat desa. Saya yakin kalau itu sudah terbentuk akan mudah untuk mengkontribusikan tujuan pemerintah yang baik ini. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jatim 3 Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo sudah berbagi informasi dengan kita di sini. Kepada dulur Jawa Timur semua juga kita jadi tahu bagaimana ternyata implementasi MBG selama ini sudah sejauh apa dan perlu menjadi perhatian kita bersama ya Pak, dan kolaborasi, sinergi kita bersama seluruh warga Jawa Timur. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.